kita ada layanan apa aja sih Kak gitu ya. Nah, gitu. Oke, kok nggak muncul sebentar ya. Oke, sip. Nah, oke, teman-teman sudah ada ya, sudah muncul ya, kelihatan ya semuanya ya. Nah, oke, Student Support Universitas Multimedia Nusantara. Oke, kalau misal dari kampus lain, saya mungkin nggak ngomong di sini ya, gitu ya. Student Support ini merupakan apa namanya, dia turunan dari kemahasiswaan. Jadi memang dibentuk khusus untuk kalian. Kalian nggak perlu merasa ada, oh kalau misalnya aku ke Student Support, aku bermasalah, aku gila. Enggak. Kita menerima siapapun yang mau ngobrol kayak, yang mau memang sekedar ditemenin kayak, yang mau apa namanya buat kayak main bareng apa segala macam, bisa ke kami gitu ya. Kita menerima siapapun gitu, yang mau cerita-cerita, yang mau curhat, yang mau gibahin temennya sendiri gitu kan, minta ke aku perlu dapat pencerahan teman-teman aku tuh kayak wow gitu gimana gitu. Nah, itu kalian bisa ngomong di student support gitu. Nah, tapi di student support kalian juga perlu tahu nih, ada layanan-layanannya di student support, yaitu kita punya layanan konseling online dan onsite gitu. Jadi maksudnya onsite, kalian bisa nih janjian sama psikolog siapa gitu. Misalkan aku maunya ketemu offline, aku nggak nyaman nih ketemu Zoom gitu. Terus habis itu yang kedua ada juga pelatihan dengan tema psikologi. Ada juga psikotes pindah prodi bagi kalian yang sudah merasa kurang cocok nih sama di prodi ini gitu. Kalian mau mengajukan ingin apa namanya pindah prodi, nanti psikotesnya lewat kami gitu. Nah, terus habis itu kalian juga nanti akan ada tahu nih program tentang konselor sebaya gitu. Konselor sebaya bentar lagi bakal running nih. Kalian bisa lihat di Instagram kita, konselor sebaya itu ngapain aja dan siapa aja orang-orangnya gitu kan. Kalian kalau misalnya mau daftar menjadi konselingnya atau kliennya nih buat, nah nanti konselor sebaya ini nanti teman-teman konselornya itu dari kakak tingkat kalian gitu. Umurnya nggak jauh beda, jadi kalian nggak perlu kayak oh gap usia sama psikolognya jauh banget gitu. Nah, kalian mungkin merasa nyamannya kalau sama-sama temennya gitu. Nah, kalian bisa nih masuk ikutan program konselor sebaya gitu. Terus juga ada seminar tematik. Temanya maksudnya dalam artian tema psikologi gitu. Dan ada juga konseling kelompok. Kalian kalau misalnya mau bertiga, mau berdua gitu kan, mau cerita-cerita ke kita gitu kan. Kak, aku punya masalah gini, sama teman-teman itu juga punya masalah kayak gini, menurut kakak gimana ya? Nah, kalian bisa datang tuh ke student support gitu. Terus, nah di student support baru aja launching 2 buku. 2 buku ini tentang buklet kekerasan seksual UMN dan buku SOP kekerasan seksual UMN. Itu kalian nanti bisa cek langsung di My UMN. Nah, buklet kekerasan seksual UMN ini nanti kalian bisa membaca lagi dan menyimak lagi bahwa di sana akan ada penjelasan-penjelasan bentuk kekerasan seksual dan kalian itu harus apa sih kalau misalnya teman kalian tuh ada yang mengalami kekerasan tersebut. Nah, kalian juga bisa melihat buku SOP kekerasan seksual itu seperti apa gitu. Jadi bagaimana menanganinya gitu kan di lewat kampus itu seperti apa gitu. Oke. Nah, berikutnya ini dia tadi. Tadi kan kita sudah kenalan sama namanya Kak Sheila Putri Fajrianti PSI gitu ya. Nah, sekarang ada juga yang lain. Ada namanya Kak Fiona Valentina Damani gitu. Ada namanya Kak Vika juga, ada namanya Kak Sony dan saya sendiri yang paling ganteng, teman-teman. Ada namanya Kak Yano Lurisa Aldio SPSI gitu ya. Nah, nanti kalian mau cerita-cerita bebas mau sama siapa pilih aja. Kalau bahasanya anak zaman sekarang kan choose your hero gitu ya. Oke, choose your karakter gitu kan. Nah, pilih aja yang menurut kalian cocok untuk kalian ajak bicara gitu kan. Mereka semua adalah konselor atau psikolog yang sangat berpengalaman dan sangat mau sekali membantu kalian dengan tulus hati. Itu yang penting gitu teman-teman. Kita bahkan dibayar karena demi kalian teman-teman gitu. Jadi jangan disia-siakan program yang ada ini untuk kalian ya gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misal terjadi pelaporan kekerasan seksual di UMN ya, gitu ya, atau kekerasan apapun, kalian bisa langsung ke sini, dem.umn.ac.id gitu. Dan terus kalau misalnya kalian mau cari-cari kita gitu ya, kalian bisa langsung email ke studentsupport.umn atau follow Instagram kami yang paling penting, studentsupport.umn teman-teman. Kalian wajib follow semua yang sudah ikutan seminar ini gitu ya. Dan kalian juga bisa hubungi kami lewat WhatsApp. Ini kita kasih gratis nomor-nomor kita semua kepada kalian gitu ya. Kalian mau telepon, mau cari kita gitu ya.
silakan aja langsung WhatsApp aja gitu. Saking baiknya kita guys gitu kan ya, saking pinginnya kita mendengarkan cita-cita kalian, pingin kita temani kalian gitu kan. Nah udah baik kayak gini jangan dong disia-siain gitu. Oke, presentasi saya singkatnya seperti itu aja gitu. Dan sekarang teman-teman kita sudah kedatangan salah satu pembicara untuk webinar hari ini gitu kan ya. Namanya Kak Anastasia Satrio. Wow. Mbak Anas, halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Kak Yanuar dan selamat siang teman-teman UMN semua. Wow, hai Mbak Anas. Mbak Anas kelihatan fresh banget nih hari ini nih. Gila. Iya, berkat dandan dong. Padahal habis Oke. praktek. Seneng banget ngeliat senyumnya Mbak Anas. Itu kayak apa Mm-mm. ya, hangat gitu bawaannya gitu kan. Jadi pengen deket-deket Mbak Anas gitu kan. Cuman karena kita lagi ya ada pandemi gini kita jaga jarak dulu ya gitu ya. Kita lewat online aja ketemuannya gitu ya. Iya. Mm-mm. Oke. Mbak Anas ini merupakan psikolog yang sudah menjadi pembicara di mana-mana gitu ya. Sampai sebenarnya sampai Instagram sendiri sudah centang biru guys gitu ya. Kalian bisa follow Anastasia Satrio gitu di Instagram gitu. Kalian bisa langsung Iya. bisa langsung ngobrol-ngobrol nanti kalau butuh acara apapun gitu ya. Mm-mm. Dan kali ini Mbak Anas akan membicarakan soal seminar kita, soal webinar kita tentang kekerasan berbasis gender, Mbak ya. Iya, Gitu ya. betul sekali. Oke, Mbak Anas sudah siap buat ngasih Siap. seminarnya? Oh iya, siap. Aku sebentar izin screen sharing ya. Oke, siap. Silakan Mbak Oke. Anas. Oke, sip. Waktunya berapa menit ya aku ya? Waktunya 60 menit, Mbak. Gitu. Oke, sip. Ya, jadi karena kita mulai sekarang, jadi kita nanti akan selesai di 4.18 ya. Thank you Kak Yanuar dan tadi selamat siang buat teman-teman semua. Senang sekali di Rabu siang yang panas ini kita bisa ngobrolin soal masalah kekerasan berbasis gender online. Aku nggak tahu nih teman-teman udah sering dengar soal ini atau belum ya? Boleh tulis di kolom chat. Teman-teman pernah dengar nggak sih atau pernah ngalamin? Nanti kita akan bahas sama-sama. Sebenarnya sesi hari ini tuh lebih ke sesi edukasi ya. Jadi kita pengen secara pengetahuan, secara knowledge tuh kita udah punya informasinya dulu gitu. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya ada yang pernah ngalamin atau pernah dengar temennya ngalamin dan sekiranya teman-teman merasa cukup nyaman untuk berbagi pengalamannya di kolom chat di sini atau misalnya ada pengalaman-pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman pengen nanyain tapi teman-teman merasa nggak nyaman untuk kelihatan namanya dari di kolom chat, teman-teman bisa chat private ke aku di Zoom supaya aku bisa bacain komen atau pertanyaannya tapi tidak di-mention namanya dan tentu untuk bisa mendapatkan bantuan yang lebih tepat sasaran kita butuh counseling one-on-one yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Yanuar ada student support di Universitas Multimedia Nusantara jadi tolong digunakan karena isu-isu kekerasan berbasis gender nih baik yang offline maupun online tuh tidak semudah itu Ferguso untuk hilangnya kita perlu bantuan profesional tapi sangat bisa dipulihkan. Oke, sebentar aku izin screen sharing. Ya. Nanti materi aku juga boleh di-share ke teman-teman yang hadir di sini, teman-teman mahasiswa, supaya kita yang mendengarkan hari ini bisa lebih berbagi ke teman-teman yang lain ya, yang ada di luar sana. Bentar, dia nge-hang. Oke, sambil kita nunggu laptopnya, aku pengen nanya nih ke teman-teman soal kekerasan berbasis gender online ini. Gini gimana ya cara memperbesarnya? Saya agak gaptek. Ini jadi mengecil. Dipencet F11 bukan sih? Ya, di F11. Iya. Tapi yang sampingnya kok nggak mau hilang ya? Oke. Aku majuin dulu aja deh. Yang penting kelihatan. Nah, tadi aku udah bilang terima kasih ya teman-teman sudah mau mengikuti diskusi tentang kekerasan berbasis gender online. Kenapa aku bilang diskusi? Karena nanti aku sangat ingin mendengarkan dari teman-teman juga pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang diketahuinya. Terus juga webinar ini adalah ruang aman secara emosi dan psikologis supaya teman-teman merasa aman dan nyaman untuk membahas tentang ini. Tapi ingat kalau untuk teman-teman yang pernah punya pengalaman kekerasan berbasis gender online atau pernah mendengar orang yang terdekat mengalami seperti ini, lalu nanti sekiranya kerasa over
overwhelming nih emosinya. Jadi kan atau jadi pengen nangis atau jadinya tuh sudah ada di sekitar kita. Oke. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman sebelum aku masuk ke materinya. Menurut teman-teman Terputus ya, Mbak Enes? halo? Ya, tes, masuk? Ya, sudah masuk Mbak Ana. Oke, ya. Oke. Kita masuk lagi. Tadi udah sampai denger bagian mana ya? Yang aku bilang kalau teman-teman lagi ke trigger, nanti tolong chat atau konsultasi lebih lanjut sama teman-teman student support. Mereka kolega-kolega aku juga loh, teman-teman psikolog aku juga. Dulu kita beberapa sekolah bareng waktu kuliah, jadi mereka juga bisa mendampingi teman-teman secara profesional. Nah, sebelum langsung memulai ke informasi yang lebih lanjut, pengen nanya dulu dari teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih kekerasan itu? Nggak ada jawaban benar atau salah nih, dan aku kan bukan dosen di UMN nih, tenang aja, tidak akan mempengaruhi IPK teman-teman. Boleh share yuk di kolom chat, kekerasan dulu nih. Harassment, oke, apalagi? Itu mah main lawan kata ya, kayak itbulaga dalam bahasa Inggris gitu ya. Kira-kira kekerasan ini apa gitu? Perbuatan menyakiti. Lawannya kekerasan apa, teman-teman, lawan katanya? Oke, kekerasan itu tindakan yang melanggar HAM, tindakan yang kasar, terus perlawanan secara hukum, bullying, tindakan yang melanggar HAM. Oke. Oh ya, aku tuh pengen kenalan sama teman-teman nih, walaupun kita online dan sebenarnya ada 295 orang. Aku pengen tahu teman-teman tuh domisilinya tuh dari mana aja. Karena mungkin kalau teman-teman banyak yang dari luar kota, mungkin hal-hal yang kita omongin di hari ini tuh kayak barang asing di lingkungan teman-teman ya. Kayaknya kita dianggap aneh gitu. Nggak usah soal kekerasan berbasis gender. Isu pakai masker aja, ada temenku yang pulang ke Padang, itu dianggap aneh pakai masker karena di sana merasa nggak ada corona nih gitu. Jadi kan kesian ya kalau dia sendirian. Oh, kebanyakan nih Jakarta, Tangsel, Besti dan sekitarnya. Oh, ada yang dari Cirebon. Dari Bali. Oke. Dari Pekanbaru, Tegal, Merauke. Wow, dari Merauke ada juga Medan, Pandeglang, Palembang. Dari PIK, wah aku lagi di Pluit nih, deket nih dari ke PIK ya. Ada Semarang, Kabupaten Bogor. Oke. Lumayan lengkap ya dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, terus tulis aja, nggak apa-apa supaya aku bisa kebayang daerah teman-teman tuh kan mempengaruhi pemahaman kita akan kekerasan nih. Karena nanti ini ada isunya tentang bagaimana memahami relasi laki-laki dan perempuan ya. Kalau ada di daerah-daerah yang, oh nggak apa-apa perempuan itu harus dikerasin, atau nggak apa-apa laki-laki dengan mungkin yang teman-teman udah tahu istilah sekarang toxic masculinity, dianggapnya mungkin yang dilakukan itu hal wajar. Nah, itu yang perlu kita sadari nih. Dan semoga ini bisa menjadi ruang aman buat teman-teman di daerah manapun teman-teman berada sekarang untuk bisa membicarakan fenomena-fenomena yang aneh di tempatnya masing-masing karena kekerasan itu seringkali terjadi karena dibiarkan dan dianggap ini budaya kita gitu ya. Oke, sip. Kita balik lagi setelah kita menjadi petugas sensus nih ya, mengetahui domisili teman-teman, kita balik lagi ke materi. Oke, tadi beberapa udah jawab soal kekerasan. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kalau menurut teman-teman lagi nih, apa sih kekerasan berbasis gender? Ada yang, kalau ini kata-kata yang terlalu asing, ada yang tahu nggak gender itu apa? Bisa tulis dulu di kolom chat bagi yang tahu gender itu apaan, atau kalau nggak tahu boleh bilang nggak tahu loh, kan kita belajar itu kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, makanya kita kuliah. Suka kesel ya teman-teman kalau ketemu dosen kita jawab jawabannya salah dimarahin lah, Pak saya bayar kuliah kan buat diajarin ya, kalau saya udah tahu jawabannya saya gantiin bapak nih ngajar atau ibunya yang ngajar ya. Oke, ada yang bilang gender itu jenis kelamin, ada yang bilang identitas gender, ada yang bilang peran laki-laki dan perempuan di lingkungan, peran seseorang di masyarakat. Wah, udah mulai pinter-pinter nih. Kakak-kakak nih kayaknya waktu kita zaman mahasiswa kita kurang ngerti ya isu gender tuh ya. Kalau jenis
kelamin itu adalah kita lahir terberinya apa? Pilihannya cuma dua, punya penis atau punya vagina. Atau ada kondisi-kondisi di mana yang penisnya berbentuknya kayak vagina atau vaginanya bisa berbentuk kayak penis gitu kan. Kayak kemarin ada kasus si April Manganang. Tapi terberinya tuh cuma dua jenis kelamin ya, biologisnya, laki-laki perempuan. Tapi gender benar adalah penghayatan diri, adalah identitas gender, ekspresi yang kita tampil ini. Kayak Kak Anas lahir sebagai perempuan, tapi aku nggak gitu suka pakai rok. Soalnya kalau aku apalagi kerja sehari-hari sebagai psikolog anak dan remaja, itu kalau pakai rok keserimpet ngejar anak-anak, jadi lebih suka pakai celana panjang gitu. Jadi identitas gendernya aku lebih suka sebagai perempuan yang pakai celana panjang gitu, nggak gitu suka pakai rok. Dan itu bisa beda-beda. Yang sekarang kita tahu ya di dunia ini ada LGBTIQ+ gitu. Jadi ada orang-orang yang bahkan tidak mereferensikan diri kemanapun, kayak Demi Lovato ya, dia bilang I'm non-binary. Tahu nggak non-binary itu apa? Aku juga awalnya belajar loh teman-teman, karena pas aku kuliah psikologi belum belajar nih soal orientasi seksual dan keberagaman identitas gender gitu. Jadi orang-orang yang non-binary kalau dalam bahasa Inggris disebutnya they ya. Terus kemarin aku ketemu sama teman aku psikolog, terus dia bilang kayak gini, sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah merangkul keberagaman identitas loh. Kenapa? Soalnya kita bilangnya semua mau laki-laki, mau perempuan, mau transgender, kita bilang dia gitu kan. Dia tuh gender netral gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Oke, jadi memang gender ini sangat erat kaitannya dengan ekspektasi lingkungan tentang bagaimana sih perempuan seharusnya bersikap, ekspektasi lingkungan tentang bagaimana laki-laki bersikap, dan yang penting adalah bagaimana teman-teman sendiri memaknai gender teman-teman. Dan di usia teman-teman ini kayaknya usianya masih muda belia nih ya. Usia 17 sampai 20-an tahun itu adalah usia-usia di mana kita lagi mengeksplorasi. Saya ini perempuan yang seperti apa, saya laki-laki yang seperti apa. Sekalipun kalian tidak merasa fit in dalam perempuan dan laki-laki, ini masih fase eksplorasi. Nanti baru kayak ngehnya banget atau kayak udah oke, ini udah lebih stabil itu di umur 25 tahun ke atas sesuai dengan kematangan perkembangan otak manusia. Jadi kalau orang tua suka parno, sebenarnya tuh di usia-usia ini tuh lagi eksplorasi, kayak kita lagi eksplorasi gaya rambut ya, atau teman-teman pakai jilbab lagi eksplorasi jilbabnya jilbab kayak apa sih model yang cocok buat aku. Aku tuh rambutnya ombrenya tuh kayak gimana. Nah, itu yang sebenarnya lagi terjadi di usia teman-teman, bener nggak sih? Dan ekspresi diri itu bagian dari kita mengenali identitas diri kita dan juga mempengaruhi kesehatan mental kita serta bagaimana kita berrelasi di lingkungan. Nah, oke, tadi yang gender udah bisa jawab. Nah, kalau kekerasan berbasis gender jadinya apa nih ya? Coba kita sambung-sambung, jadi kita agak-agak main it bulaga dulu nih. Jadi kalau kekerasan berbasis gender, itu kira-kira kekerasan yang kayak gimana sih? Bedanya sama kekerasan biasa tuh apa? Menurut teman-teman nih? Sebisa-bisanya aja. Bilang toxic masculinity dan femininity. Wah, dia juga pinter-pinter ya. Zaman aku kuliah dulu ya tahun 2008 belum ngerti soal toxic masculinity. Jadi mantap nih teman-teman UMN nih ya. Oke, ada juga yang nggak tahu, ya nggak apa-apa, makanya kita ada di sini ya. Gender bias, oke. Belum tahu, oke. Nah, nggak apa-apa teman-teman yang merasa tahu jawabannya boleh tulis dulu, karena kan dengan kita bertanya dan menjawab, itu otak kita jadi aktif. Pamer tubuh, oke. Nah, tepat sekali teman-teman student support membuat webinar ini, karena masih banyak yang belum tahu ya, bagaimana kekerasan berbasis gender. Oke, kita lihat definisinya ya. Oh ya, ntar dulu deh. Gimana saya mau nanya, apakah ada yang ngalamin kalau definisinya aja belum tahu ya? Kita ke definisi dulu. Nah, definisi kekerasan berbasis gender online atau disingkatnya sebagai KBGO ya, bukan GOBLOK ya, KBGO. Nah, itu dibentuk oleh WHO, teman-teman. Jadi ini adalah konsensus dunia. Jadi no debat ya kalau anak zaman sekarang bilang. Ini udah dibikin definisinya dan disepakati bersama satu dunia. Jadi kalau ini terjadi di Amerika, di Inggris, mau di Afrika pun, di Indonesia sama. Standarnya tuh sama. Gitu. Karena kita perlu belajar menjadi manusia yang beradab dan jadi world class citizen ya. Gimana kita mau jadi world class citizen kalau kita belum memahami tentang kekerasan berbasis gender online. Jadi dari UNHCR, dari bagian PBB, itu mendefinisikan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya. Jadi misalnya gini, oh karena kamu perempuan dan menurut saya kamu pakai baju yang mengundang.
saya boleh buat ngata-ngatain kamu, saya boleh nyuit-nyuitin kamu, atau bahkan saya boleh grepe-grepe kamu, karena menurut saya kamu pakai bajunya mengundang sih, karena kamu perempuan. Atau yang juga beberapa belakangan kemarin sebelum pandemi juga terjadi kekerasan berbasis gender pada teman-teman transgender atau waria. Jadi dia lahirnya terberinya dengan jenis kelamin laki-laki, tapi pemaknaan psikologisnya ngerasa sebagai perempuan, lalu mereka menjadi waria. Itu di daerah Lampung terutama, itu sampai mereka tuh dibawa ke hutan, ditelanjangin tengah hutan, lalu dilemparin batu. Boleh nggak kita kayak gitu ke manusia lain? Gitu. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan hanya karena dia transgender. Oh, dia ini kayaknya di agama saya nih dibilangnya dosa nih kayak gini. Ya, tapi kan urusan dosa neraka urusan Tuhan ya. Urusan kita sebagai manusia mengasihi sesama manusia gitu. Urusan kita ngebantu dia untuk menjadi orang yang semakin baik dalam dirinya, atau saya sebagai psikolog, urusan saya bukan soal dosa dan neraka, urusan saya ngebantu dia gimana sih dia lebih percaya sama dirinya, gimana dia bisa mengoptimalkan potensinya, gimana dia bisa punya kesehatan mental yang lebih baik. Jadi kita mesti ngerti mana urusan kita, mana urusan surganya, urusan Tuhan gitu ya. Tapi kita masih di dunia manusia, kita perlu sangat-sangat tahu tentang ini. Nah, ini tindakan itu termasuk yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik. Misalnya, pernah dengar nggak sih berita begal payudara? Malu nggak sih tahun 2021 nih yang katanya HP kita udah pada canggih-canggih semua nih, udah pakai wifi, masih ada begal payudara kayak tahun 80-an, 70-an gitu. Dan begal payudara itu kan karena orangnya perempuan yang memiliki payudara, kemungkinan termasukkan dalam kekerasan berbasis gender online. Atau nggak usah sampai begal payudara, itu kan sampai cacat fisik ya. Misalnya lagi nunggu di pinggir jalan, terus digrepe, atau dipegang pantatnya, atau dipegang manapun anggota tubuh kita, tanpa persetujuan dari kita, itu termasuk pelecehan dan kekerasan. Jadi dulu saya belajar dari profesor psikologi namanya Mbak Kristi Purwandari, menjelaskan soal definisi pelecehan ya, termasuk soal pelecehan seksual. Itu yang online, nanti yang online kita belajar, tapi yang offline dulu nih kita harus belajar. Definisi pelecehan atau kekerasan seksual adalah ketika anggota tubuh kamu dipegang tidak atas persetujuan kamu, dan kamu merasa diperlakukan sebagai objek. Jadi kalau zaman dulu, nggak tahu nih teman-teman masih ngalamin apa enggak, zaman dulu sebelum kita bayar tol itu pakai tap, itu tuh kita harus ngasih uang ke petugas tolnya. Ada nggak sih yang masih ngalamin? Nah, kalau pas kita bayar karcis aja nih, bayar ke petugas tol, tangan kita ngerasanya dipegang lebih lama. Lalu orang itu ngeliatin kita tuh kayak tampangnya kayak mesum gitu, melihat kita sebagai objek, kayak tergiur gitu. Dan kita ngerasa tidak nyaman. Dan kita dipegang tangannya lebih lama, kok tangan nggak ditarik-tarik gitu ya. Dipegang lebih lama tidak sesuai persetujuan kita, itu sudah terjadi pelecehan. Seringkali pada orang-orang yang belum, ini namanya perspektif gender. Seringkali pada orang-orang yang belum punya perspektif ini, selalu nanya gini, bekasnya mana? Kan cuman digituin doang. Tapi ketika kita diperlakukan tidak manusiawi, diperlakukan tidak berharga sebagai manusia, tidak diperlakukan sebagai subjek, itu sudah mengganggu kesehatan mental kita dan keberhargaan diri kita sebagai manusia. Jadi ini cukup filosofis dan fundamental ya. Makanya harus ngerti dari mindset, karena kalau kita ngobrol sama orang yang nggak ngerti, mereka anggapnya kita nih lebay. Maka sebelum kita berdebat nih, apalagi kalau di netizen itu suka berdebat-debat soal ini ya, pastiin dulu nih teman diskusi kamu atau teman berdebat kamu ngerti definisinya. Karena kalau mereka nggak ngerti definisinya, kita udah lost in translation. Gitu. Lalu selain bahaya fisik, juga ada bahaya mental dan seksual. Saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja pernah menangani remaja mahasiswa raba payudaranya sama temennya. Dia kuliahnya di fakultas teknik yang memang mayoritas laki-laki. Dan di situ sangat toxic masculinity, di mana dia sebagai perempuan selalu ditanya gini, kamu ngapain masuk teknik, kan kamu kerjaannya jalanin slide doang. Jadi dianggapnya perempuan nggak bisa mikir gitu. Nah, itu dia cuma digrepe, maksudnya tidak sampai amit-amit nggak ada pemerkosa 6 bulan buat terapi. Karena dia ngerasa tidak aman secara mental, dia tidak merasa aman secara psikologis, gimana dia bisa mikir buat ngerjain tugas di kampus, setiap kali lihat WhatsApp nama temennya aja dia bisa panik dan takut banget, gitu. Jadi hal seperti ini tuh nggak main-main ya, kalau bahasa zaman sekarang no play-play nih ya, benar-benar bisa mengganggu kehidupan seseorang, bisa bikin kita mimpi buruk, sampai gangguan makan, bahkan bisa membuat seseorang tuh ingin mengakhiri hidup ketika dia merasa sangat-sangat ternistakan, ngerasa lingkungan gak ada yang support, malah disalahin sebagai korban, atau juga dia ngerasa harga diri dia udah gak ada. Maka kita perlu belajar konsep harga diri yang sehat supaya kita tidak
terjebak dalam pemikiran ingin mengakhiri hidup, tapi kalaupun sudah kepikiran ingin mengakhiri hidup, banyak sekali bantuan profesional yang akan bisa membantu teman-teman. Memang kalau ngomongnya sama orang yang nggak ngerti, kan kita dibilangnya cuma suruh sabar aja, sama suruh berdoa ya. Nah, tapi kalau sabar aja dan suruh berdoa aja manusia tuh bisa memproses emosi, nggak ada nih aku dan teman-teman psikolog di sini yang sampai kuliahnya 7 tahun hanya untuk memahami emosi dan perilaku manusia gitu. Jadi sangat-sangat bisa dibantu karena ini sangat-sangat manusiawi dan sangat perlu dibantu supaya kamu nggak bertahan sendirian dalam kondisi emosi yang nggak enak gitu. Lalu juga biasanya nih kalau di online ya kita tuh udah tahu lah lazim ada kasus-kasus atau kalau yang ada belum tahu welcome to this world, ada kasus-kasus di mana mulai PDKT atau mungkin bahkan pasangannya atau pacarnya terus diminta kirim gambar, kirim dong foto kamu topless nggak pakai daleman gitu, foto dong kamu Gile. telanjang kayak gitu. Nah itu kalau kita dikirim terus habis itu kita sering dapat gaslighting misalnya, oh kamu kan udah pernah nih ngirim foto kamu telanjang ke aku, kamu harus jadi pasangan aku ya, kalau kamu nggak jadi pasangan aku nanti aku sebar nih foto kamu. Tenang aja guys, ada SafeNet Indonesia yang akan membantu kita untuk menghapus jejak-jejak digital seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu bertahan dalam relasi yang toksik hanya karena kita sudah mengirimkan gambar-gambar topless kayak gitu, karena ada cara untuk menghapusnya dan kamu terlalu berharga untuk bertahan di hubungan toksik ya. Oke, jadi kalau ada yang ngancem-ngancem pengen nyebar gambar itu udah level zaman sekarang udah ada teknologi canggih untuk memprosesnya. Bahkan yang mengancam yang kebalikan dan apa aja sih sama pasangannya gitu. Nah, jadi kita juga perlu belajar nanti ini kaitannya sama healthy boundaries ya, batasan personal yang sehat. Jadi mana sih yang wajar kita lakukan di masa pacaran, mana yang nggak wajar. Kalau masih pacaran udah bayarin listrik, bayarin pulsanya dia, bayar uang jajannya, mohon maaf nih Anda jadi bapak ibunya apa gimana nih gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kenali dulu. Nah, dari definisi tadi balik lagi di pertanyaan ke Kak Anas yang pertama. Dari definisi ini, apakah kamu punya teman atau pernah punya pengalaman kekerasan berbasis gender online? Kalau punya, ada nggak sedikit cerita? Karena ini bukan sesi konseling one-on-one ya, tapi sedikit 1-2 kalimat bisa tulis di kolom chat. Oke. Masih mencerna ya? Oke, aku maju dulu. Silahkan kalau teman-teman ada yang ngerasa punya pengalaman, teman-teman bisa tuliskan di sini. Kalau belum pernah ngalamin yang online di jalanan, itu sangat sering lah kita alamin gitu. Apalagi dulu aku menggunakan kereta waktu kuliah gitu ya, atau kemana-mana gitu. Ketemu orang yang apa tuh, eksibisionis, itu udah pernah juga, itu bikin abis itu nggak pernah. Jadi aku ketemu eksibisionis pas turun dari kereta di Depok, lewatin jalan semak-semak, abis itu aku udah nggak pernah bisa lewat lagi jalan semak-semak itu karena cuman diliatin alat kelamin orang pada saat kita tuh nggak mau dan kita nggak punya hubungan apa-apa sama nih orang gitu kan, geli dan jijik banget dan takut gitu kan, itu aja sampai nggak bisa lewat jalan itu lagi gitu. Jadi gimana mengalami hal-hal yang lebih dalam, lebih besar daripada itu. Nah, gimana nih tentang kekerasan berbasis gender online? Jadi ternyata penggunaan media sosial dan juga kita 1,5 tahun pandemi ini ternyata tidak membuat kekerasan hilang. Kekerasan hanya pindah tempat dari yang offline tadi di jalan ke sosial media di dunia maya. Gitu. Oke, ini sambil ada yang udah cerita ya. Ada yang private chat DM, dia bilang, aku pernah ngalamin begal payudara pas SMA. Itu masih pakai baju sekolah. Aku trauma banget sampai sekarang, malah masih ingat tanggal kejadian sampai jam pas aku ngalamin kondisi ini. Ya, terima kasih ya udah cerita. Bisa konseling juga untuk membantu kamu memproses pengalaman-pengalaman trauma ini. Award gitu kan, dapat mahasiswa dapat apa namanya award mahasiswa berprestasi atau dapat pujian tuh kan nggak apa-apa ya diinget-inget. Tapi kalau kayak gini mau diinget aja pengen muntah rasanya ya. Jadi cari bantuan profesional untuk konseling karena ini sangat-sangat bisa dibantu. Oke.
Ya, dan nggak berani cerita ke orang tua ya, karena takutnya malah nanti kita yang dimarahin. Karena baik laki-laki maupun perempuan yang belum memahami perspektif gender akan selalu nyalahin korban dan lebih sering nyalahin perempuan. Kamu sih kayak gini, kamu sih kayak gini gitu. Padahal pernah ada nih teman-teman yang suka dunia seni. Oh iya, aku juga pengen tahu jurusan teman-teman di sini apa aja ya. Boleh tulis di kolom chat jurusannya. Karena ada teman-teman di bidang seni yang waktu itu bikin pameran baju-baju apa sih yang dipakai orang pada saat mengalami kekerasan seksual itu banyak kan baju tertutup, jarang banget yang pakai bikini, apalagi pakai baju mini-mini tuh jarang, banyak kan baju biasa. Emang jadi emang otak orang yang ngalamin ini udah konslet, makanya mereka melakukan tindakan kayak gini. Kan sama aja kayak mencuri ya, emang kita lihat barang semua di etalase toko semua kita ambil kan, enggak gitu ya. Oke, jurusannya ada informatika, DKV gitu ya, strategi komunikasi. Oke, ada juga yang pernah cerita, aku pernah boncengin temen cowok, dia duduk di belakang aku, waktu aku lagi di jalan, dia dempet-dempetin alat kelaminnya ke belakang aku. Iya, jadi segala sesuatu yang nggak nyaman itu, nggak atas persetujuan tuh aneh, risih gitu ya. Diraba pundaknya sama bencong yang lagi ngamen, maka sampai sekarang kalau ada bencong itu aku takut banget. Iya, aku waktu SMP itu pernah lewat Taman Lawang kalau di Jakarta, dan dulu tuh nggak tahu bahwa kalau di Taman Lawang itu transgendernya itu sampai buka celananya gitu, dan aku kayak shock banget ngeliat bentukannya perempuan punya payudara terus lihat penisnya menggantung, terus malam-malam tuh kita tiba-tiba mobilnya di dok 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 gitu, terus dimintain duit gitu. Nah, baru setelah aku kuliah di psikologi aku baru ngerti mereka juga bagian dari sistem kemiskinan struktural ya, karena si transgender ini banyak sekali yang keluar dari rumah, nggak punya KTP, nggak punya ijazah, jadi mereka nggak tahu cara lain untuk mencari hidup selain mereka kayak gitu dan menggunakan cara-cara seperti itu gitu. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Oh ya, ada film dan animasi. Informasi-informasi seperti ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk diviralkan ya, dengan desain, dengan animasi gitu. Jadi itu akan sangat-sangat membantu karena orang Indonesia itu kan belajarnya sangat visual ya, dibandingin cuman cerita kuliah umum doang kayak gini, biasanya lebih menarik kalau bikin edukasi-edukasi lewat animasi gitu. Ini juga ada yang pernah cerita nih, benar-benar kekerasan berbasis gender online. Ini kenapa aku minta teman-teman bercerita tapi anonim, supaya teman-teman yang lain yang nggak pernah ngalamin bisa beneran tahu bahwa ini tuh real banget. Ini bukan, oh ini mah di Amerika doang, ini kejadian di Jakarta tahun gini gitu ya. Ini ada yang bilang, Kak, aku pernah 2 kali di media sosial dari zaman SMP dan sekarang pertama disuruh foto dada selama beberapa hari. Sedangkan sebentar. Sedangkan tahun sekarang ada IG disuruh video call setiap malam dan sampai pagi. Terus juga dulu pernah ada yang pantatnya diremes pas lagi di Gramedia pas SD. Jadi sampai sekarang takut lagi ke Gramedia. Ya jadi trauma it's very real. Kita bahkan sampai jadi takut sama tempatnya itu. Gitu. Terus ada juga temen cowok yang bilang payudara kamu besar ya di publik gitu. Sekarang jadinya ngerasa nggak nyaman dan dijauhin. Jadi memang baik laki-laki maupun perempuan perlu belajar ini bersama supaya bisa sama-sama memahami, oh yang ini buat saya nggak apa-apa kalau temenan sesama cowok, misalnya sesama cowok saling ngomongin tentang ukuran penisnya, nyantai aja. Kalau cowok ke cewek ngomong gini dan gak deket, itu aneh banget, pervert banget, bisa dilempar batu bata kali, kayak gitu. Ya, jadi itu yang ngalamin. Juga ada yang pernah ketemu eksibisionis juga nih kayak aku, bahkan saat SD, aduh aku nggak kebayang banget kamu ngalamin pas SD, aku ngalamin pas kuliah aja deg-degannya setengah mati. So sorry ya for your experience, dan semoga kalau kamu tergerak kamu bisa cari sesi konseling untuk membantu kamu memproses ini. Jadi waktu pulang sekolah naik motor, tiba-tiba orang di pinggir jalan nunjukin alat kelaminnya dan abis itu jadi nggak mau naik motor lagi ya. Jadi pengalaman trauma ini nggak main-main, abis itu bikin kita tuh jadi nggak mau ke situ lagi, padahal mungkin udah nggak apa-apa gitu ya. Mirip kayak orang yang trauma ke rumah sakit, sebenarnya ya rumah sakit tuh stimulus netral, tapi kalau banyak pengalaman buruk sampai nggak mau ke situ lagi. Oke, nah jadi kekerasan berbasis gender online ini itu sayangnya difasilitasi teknologi. Kan teknologi ini kayak pedang bermata dua ya teman-teman ya. Di saat yang sama, teknologi kita bisa pakai buat komunikasi seperti ini, kita bisa mengedukasi diri bersama. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi masalah juga. Tahun lalu sebelum baru awal-awal mulai pandemi, baru awal-awal aku pribadi baru mulai pakai Zoom, aku pernah jadi narasumber kayak gini nih, lagi pelatihan online, tiba-tiba Zoom-nya ada yang nge-hijack, makanya dari situ aku beli Zoom Premium. Waktu itu ada yang nge-hijack. Terus tiba-tiba dia gambar penis, lalu keluar video orang lagi masturbasi tapi cowok, bule. Oh my god, itu tuh takut banget. Sebenarnya takutnya tuh lebih karena kan tiba-tiba ya, dan kita bukan lagi mode kayak gitu, orang kita lagi belajar serius, itu deg-degannya sampai 3 hari.
gitu. Dan semua teman-teman aku, bahkan teman-teman yang cowok pun sampai deg-degan, gimana sih lagi bawain seminar serius, tiba-tiba keluar gambar gitu. Terus di WhatsApp aku juga pernah, dulu belum tahu kalau ada nomor +63, pokoknya nomor-nomor nggak dikenal dari luar negeri, itu juga sebaiknya nggak diangkat teman-teman. Karena waktu itu pernah aku angkat, langsung masuk ke video call sama laki-laki lagi masturbasi dengan penisnya, terus sambil di video call. Oh my god, tuh sampai pusing kepalanya, sampai kayak nggak bisa mikir beberapa jam, karena itu kan tiba-tiba gitu. Jadi trauma itu adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kontrol, out of our control. Kita ngerasa helpless, nggak bisa matiin, terus kita juga karena deg-degan jadi kayak kaku gitu, gimana nih matiinnya gitu kan, ngerasa helpless, terus ngerasa nggak berdaya gitu. Jadi itu yang membuat kita mengalami trauma ini gitu. Apalagi kenapa ini dibahas di lingkungan kampus, karena teman-teman lagi di usia penting, di usia kritis, di mana lagi ada perkembangan otak besar-besaran, yang teman-teman ngerasa nggak sih, emosi yang lagi teman-teman rasain di usia sekarang, itu lagi intens banget. Kalau lagi happy, happy banget. Kalau lagi sedih, ngedown banget. Jadi bayangin bedanya ngalamin pelecehan atau kekerasan di umur teman-teman atau umurnya udah 30-40, itu penerimaan diri jadi beda banget gitu. Dan teman-teman kan hidupnya masih panjang, masih banyak pengalaman nanti mencoba berelasi dengan banyak orang, terus punya banyak pengalaman ketemu banyak orang, dan ini bukan hanya dalam relasi romantik ya, karena teman-teman juga tahu sendiri, ada kekerasan berbasis gender online, maupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh figur otoritas di kampus, misalnya dilakukan oleh dosen ke mahasiswanya. Oh iya ya, kita bimbingan malam-malam, abis itu digrepe-grepe, atau yang sering banyak juga di beritanya di internet, kalau kamu dapat nilai A, kamu mau ya tidur sama saya gitu. Atau nggak harus sampai kayak gitu, tapi udah ngobrolnya udah menjurus-menjurus, kalau kita tidak nyaman dan ini kita ngerasa di luar persetujuan kita, tidak ada konsen, itu termasuk dalam kekerasan. Itu. Jadi kekerasan ini mirip kayak bullying, teman-teman. Bullying itu nggak pernah kita nanya pelakunya, kamu ngapain? Tapi yang kita tanya adalah perasaan si korban. Begitu korban merasa dia dilecehkan, tidak dimanusiakan, tidak merasa diperlakukan adil, sudah terjadi kekerasan gitu. Makanya subjektivitas seseorang pas ngalamin ini sangat penting di sini gitu. Oke, nah ini dari SafeNet Indonesia, aku cuman share aja lagi, dan tadi kan dari tim UMN juga sudah membuat panduannya, jadi teman-teman bisa baca juga di situ. Oke, jenis-jenis kekerasan berbasis gender online itu adalah yang pertama pelanggaran privacy. Ada nggak nih yang mentang-mentang temennya atau mentang-mentang pacarnya nih, pacar di masa kuliah, akses password, semua password Instagram, TikTok, bahkan password PIN BCA, ATM banking, semua dikasih ke pasangannya. Dan kalau pasangannya juga rada-rada alias belum ngerti soal kekerasan berbasis gender, dia akan bilang, oh pacaran yang baik itu yang saling berbagi password gitu. Aku aja sama suamiku yang udah menikah, kita ada password-password yang kita nggak sharing, karena itu privasi masing-masing gitu. Jadi apalagi masih kuliah, apalagi masih pacaran gitu. Dan itu nanti berbahaya, karena nanti ketika ada orang yang powernya lebih besar terhadap teman-teman, jadi kuncinya hubungan kekerasan, bedanya hubungan yang relasi sehat, nanti kita akan lihat, sama yang relasi kekerasan itu ada dua, power and control. Sementara hubungan yang sehat itu dasarnya respect, dasarnya rasa menghargai sebagai sesama manusia. Tapi kalau dasarnya ada power and control, oh iya ya kan aku punya nih semua chat-chat kamu, aku punya chat-chat mantan kamu, aku punya nomor ibu bapak kamu, kalau kamu kenapa-napa nanti aku ancam mereka, yang kayak sinetron gitu tuh. Nah, itu udah termasuk pelanggaran privasi gitu. Apalagi misalnya sampai yang kemarin suka banyak kan di hijack ya, Instagramnya diganti. Jadi mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, termasuk juga foto dan video. Makanya kalau di Indonesia ini lagi mulai nih, apalagi sekarang YouTuber makin booming ya. Tapi kalau teman-teman tahu, bahkan di Singapura, di Jepang, di Prancis, itu kalau ada orang-orang yang masuk ke dalam YouTube kita dan mereka tidak ada persetujuan tertulis, mereka mau ikut masuk dalam YouTube atau video kita, mukanya harus di-blur, satu. Yang kedua, anak-anak juga nggak boleh divideoin, mereka harus di-blur gitu, karena mereka disebutnya adalah minority, orang-orang yang belum bisa memberikan hak penuh terhadap persetujuan apakah mereka mau dimasukin ke situ atau enggak gitu. Jadi itu yang sekarang YouTuber, teman-teman kan banyak yang belajar desain DKV atau desain ya. Jadi bikin videonya sih bagus banget, tapi juga mesti ngerti kode etik dalam kita memvideokan lingkungan dan orang-orang gitu. Terus juga
kalau teman-teman tahu banyak acara yang sudah memahami ini mereka sensitif terhadap kekerasan berbasis gender online tuh pernah aku ada acara dari British Council. Mereka nanya mereka kasih informasi acara ini tuh direkam. Tapi let me know ya kalau kamu tuh tidak merasa nyaman, muka kamu terekspos pas kamu ikut acara ini. Pernah acara biasa, acara netral gitu. Jadi itu konsen-konsen seperti ini tuh penting sekali gitu. Terus atau juga yang istilahnya doxing. Bukan boxing ya, doxing pakai D. Itu menggali dan menyebarkan informasi pribadi yang misalnya itu untuk intimidasi. Misalnya yang sering terjadi di Lambe Turah ya kan, yang beberapa kali si artis-artis ini mempost video itu di grup close friend. Tahu-tahu kok kesebar ke semua orang, ke publik gitu kan. Nah, atau intimidasi di dunia nyata masuk ke dalam dunia online juga. Si ini tuh kayak gini-giniin aku gitu. Jadi guys, aku tuh mau kasih klarifikasi, tapi cuman dia doang yang ngomong gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa mengganggu. Hari ini, karena ini juga bukan buat ujian nasional, nggak semuanya harus langsung dipahami. Nggak harus semuanya langsung dimengerti. Ini butuh waktu step by step. Tapi yang penting ngerti ya, bahwa tadi kekerasan tuh basicnya adalah itu tidak ada persetujuan dan membuat seseorang tuh ngerasa terintimidasi, membuat seseorang tidak merasa dimanusiakan, membuat dia merasa terancam secara psikologis gitu. Jadi itu yang sangat-sangat perlu kita pahami. Lalu nih, termasuk juga mungkin kebalikannya, secara stereotype itu mungkin banyak cewek-cewek yang suka terlalu memantau privasi pasangannya nih dengan alasan takut. Zaman sekarang banyak banget fenomena perselingkuhan, terus semua halnya di monitor. Selalu nih pakai Google Map-nya langsung terdeteksi gitu kan. Nah, kita mau jadi satpam security UMN apa mau punya pasangan nih kayak gitu. Aku aja ketika aku berinteraksi sama orang tua dengan anak-anaknya, aku sangat meminta mereka untuk tidak terlalu memonitor terlalu micromanage seperti ini karena nggak sehat buat perkembangan jiwa. Bahkan yang kasus ekstrimnya, ada klien aku umur 27 tahun, masih tinggal serumah sama orang tua, itu dia kemana-mana tuh HP-nya tuh harus nyalain radar. Kan sakit ya, anaknya jadi nggak bisa berkembang dan selalu jadi kayak paranoid, takut ibu bapaknya selalu tahu dia kemana, kayak gitu. Terus juga menggunakan spyware atau teknologi lain yang tanpa persetujuan. Terus abis itu kalau pakai GPS untuk melacak kayak gitu, mengontrol dan stalking ya, kecuali HP kita hilang, terus kan kita nyalain tuh ya, where is my phone gitu kan. Nah itu kan ada kepentingannya dan cuma sebentar. Tapi kalau selalu tiap saat, kayaknya kita perlu bantuan konseling ke psikolog deh untuk mengetahui kenapa kita sebegini insecure-nya, sebegini takutnya sehingga harus memakai pasang mata-mata seperti ini ke pasangan kita. Gitu. Terus juga ada lagi nih yang akun pribadinya itu diretas gitu ya untuk membuat merusak reputasi pengguna. Ini menarik untuk didiskusikan teman-teman. Jadi dalam psikologi, apalagi terkait dengan kehidupan kita bersama, itu kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami yang suaminya itu kerjanya pilot. Dia selingkuh sama temennya pramugari yang nge-spill ini, yang ngebuka ini istrinya yang ibu rumah tangga di rumah. Tapi data pribadi jadi ngaruh ke kantor kan. Jadi otomatis gimana sama kantornya mereka nggak dikeluarin karena kan udah mencemarkan nama baik perusahaan. Kantornya tentang apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Ini hal-hal yang perlu kita perhatiin juga gitu. Atau bikin konten palsu, misalnya kita nanti seakan-akan kita merasa pasangan kita punya orang ketiga nih, terus kita ganti nama kayak pasangan kita, terus kayak ngata-ngatain si gebetannya ini gitu kan. Terus abis itu mencuri identitas juga, yang tadi ya, dan bisa berpotensi merusak reputasi orang dan membagikan secara publik. Intinya gini, marah kesel boleh sis bro, tapi ada caranya. Kita nggak suka boleh, tapi ada caranya. Nggak kayak gini, ini mah kayak hukum rimba banget ya. Jadi apa bedanya kita hidup di hutan Amazon sama di dunia maya, cara berperilakunya tetap sama-sama berkelas gitu ya. Gitu. Terus juga menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi, lalu memberikan komentar atau postingan yang bernada menyerang. Jadi mungkin kalau sampai nyebarin informasi pribadi sih mungkin kita nggak segitu-gitunya banget. Tapi yang netizen-netizen julid itu kan banyak ya. Komentarnya tuh menyerang, meremehkan, atau ya masa kamu gitu doang gitu. Atau misalnya kok kamu kulitnya
gelap banget ya gitu. Atau misalnya sampai ke bernuansa ke alat kelamin yang waktu itu ada artis yang bilang katanya vagina istrinya kayak bau ikan asin, itu kan sebenarnya sangat-sangat nggak appropriate ya untuk diucapkan bahkan sampai beredar di dunia maya gitu. Jadi hal seperti ini tuh penting kita ketahui. Dan ini juga ada pelecehan yang di offline-nya dapat, di online dapat. Jadi bedanya offline itu kan lingkungannya tuh terkendali ya, cuman itu doang. Online itu kan jejak digital selamanya. Nanti mungkin kakak-kakak dari student support bisa lebih banyak sharing tuh. Bagaimana ketika orang-orang mau melamar kerja, itu tempat HRD perusahaannya akan nge-trace nih jejak digital si orang tersebut diterima. Jadi jangan sampai kita ngelakuin hal-hal bodoh yang dulu waktu kita umur 18-19 tahun kita share, kita posting, nanti pas di umur 22, 23 tahun kita mau cari kerja, kita jadi nggak diterima karena kebodohan masa lalu kita tuh kesimpan di dunia online. Jadi kalau mau bikin kebodohan, jangan yang sampai disimpan di online gitu. Aku juga pernah ngelakuin hal-hal aneh, cuman dulu belum zaman sosial media, jadi nggak kesimpan banget kayak begini gitu. Atau mengucapkan ucapan-ucapan yang berbau sara ya, menghina suku, agama, ras, etnis, apalagi kita di Indonesia kan negara paling beragam sedunia. Lalu komentar-komentar yang kasar, ujaran-ujaran kebencian, atau merendahkan secara fisik, terus juga melihatkan perempuan sebagai objek seksual yang emang susahnya di Indonesia ini kan dianggap kayak budaya yang wajar ya. Di perusahaan-perusahaan yang terlalu banyak bapak-bapaknya juga ini hal biasa diomongin di kantor, tapi sebenarnya itu pelecehan gitu. Aku pernah ada di situasi seperti itu dan wih gila marah banget. Kok ini orang-orang mau ya diperlakukan kayak begini gitu. Terus juga menggunakan gambar yang tidak senonoh untuk merendahkan wanita. Biasanya juga terjadi di grup-grup WhatsApp. Sampai kalau yang kita nggak sendiri dianggapnya aneh karena ih nggak bisa bercanda banget sih. Tapi padahal kita harus bisa membedakan loh bercandaan mana yang masih wajar sama bercandaan mana yang sudah merendahkan perempuan gitu. Lalu pelecehan-pelecehan yang menyalahgunakan, memperlakukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang berbeda kayak kemarin ya soal child free ya. Setuju nggak child free atau punya anak? Nggak masalah di dunia sekarang mah pilihan hidup masing-masing. Yang penting kalau kita mau memberikan argumen, please respect the other person. Kita perlu tetap menghargai siapapun yang membicarakan itu, mereka tuh manusia berharga yang kita perlu ngomong baik-baik. Bahkan itu kan yang sebenarnya kita lagi latih di kampus ya, untuk bisa membicarakan hal-hal yang berbeda tapi dengan respect. Itu kenapa sih kalau teman-teman kok cewek mulai disebut, emangnya cowok nggak ada loh cowok-cowok yang ngalamin pelecehan online, bahkan ada laki-laki yang mengalami pemerkosaan, tapi memang presentasenya memang lebih banyak perempuan, dan terutama karena kita di Indonesia itu tinggal di budaya yang disebutnya sebagai budaya patriarki ya, di mana melihat laki-laki itu lebih unggul, lebih superior dibanding perempuan, dan seakan-akan perempuan tuh boleh diginiin, seringkali menyebabkan isu-isu seperti ini jadinya lebih banyak di perempuan, pada laki-laki pun tetap perlu kita hargai juga gitu. Nah, terus juga bahkan yang parah juga yang sampai ada perdagangan perempuan, korban-korban trafficking. Itu teman-teman bisa baca ceritanya di online di Google gitu ya. Tapi aku sendiri ada salah satu organisasi komunitasnya namanya Rumah Faye sama Kompak, itu mereka biasa menangani kasus ini. Jadi bener-bener loh teman-teman, kita bisa sama-sama hidup di tahun 2021, tapi ada orang-orang hidupnya masih primitif gini, kok manusia diperdagangkan, dikirim ke Batam, habis itu disekap, nggak bisa keluar, atau dikirim ke Nunukan, Kalimantan, itu masih terjadi sampai sekarang. Memang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, makanya baik buat laki-laki maupun buat perempuan terutama, ketika kita bisa mencapai pendidikan tertentu, bisa berpendidikan tinggi, kita sudah mengempower diri kita supaya kita tidak terjebak dalam siklus kemiskinan, lalu kita jadi terpaksa harus menjual diri kita. Kalau teman-teman, aku dulu sama teman-teman di kampus pernah ngelakuin wawancara pendalam kepada PSK-PSK di Jatinegara gitu ya, kebanyakan mereka jadi PSK bukan karena mereka kayak kepengen banget having sex terus-terusan, mereka nggak punya kemampuan lain selain ngangkang gitu teman-teman ya. Jadi ini benar-benar yang perlu kita pahami. Atau terjadi pemerasan seksual, lalu ada pencurian identitas, uang, ya kayak di film-film lah kalau yang pencurian identitas ini, maupun meniru tadi untuk melakukan serangan fisik gitu. Nah kalau yang di website itu misalnya akun pribadi kamu, bahkan kamu beberapa website itu bisa diretas juga. Apalagi di sini ada teman-teman yang dari IT kan, mungkin lebih ngerti tuh gimana cara ngehack website, media sosial, organisasi untuk melakukan kekerasan berbasis gender online. Terus juga bikin pengawasan pemantauan. Terus misalnya
orangnya tuh di mobbing untuk tujuannya tuh untuk mengintimidasi gitu ya. Lalu tadi ada daerah-daerah ruang aman, atau misalnya aku nih nanganin klien, aku spill nama-namanya di internet, wah itu bisa bener-bener kekerasan banget nih gitu. Bahkan sebenarnya kalau di anak-anak, orang tua kan kadang suka ngepost anaknya sekolah di mana, sebenarnya tuh nggak boleh. Terus nulisin nama lengkap anak itu nggak boleh di dunia media sosial gitu ya. Kalau kita di usia remaja atau masa kuliah ini, ada alamat-alamat yang kita nggak boleh terlalu spill gitu, teman-teman. Nah, dari yang udah aku ceritain mungkin terlalu banyak atau overwhelm, apakah ada yang pernah mengalami seperti ini atau mungkin jadi pelaku? Karena kita bisa sangat mungkin menjadi pelaku, termasuk pelaku bullying maupun pelaku kekerasan ketika kita belum tahu, oh separah itu ya buat si korbannya, atau oh aku tuh ngomongnya tuh nggak tepat ya kayak gitu ya, aku pikir itu nggak apa-apa loh, gitu. Sambil aku lihat kolom chat ya. Oke, ada yang nanya nih, apa sih yang membuat orang-orang yang suka nunjukin penis tiba-tiba itu, apakah mereka punya kelainan dan mereka dapat pleasure dari ketakutan kita? Iya. Jadi, kemungkinan jadi gini nggak enaknya bullying dan kekerasan, teman-teman. Orang yang dulunya pernah jadi korban, kalau dia tidak memproses isu emosinya, kalau dia tidak memproses isu traumanya, kemungkinan besar dia bisa jadi pelaku. Orang-orang yang dulunya pernah jadi korban bullying, 90% jadi pelaku kekerasan bullying ketika mereka tidak menjalani proses konseling atau trauma healing. Itu bullying yang secara umum, termasuk kekerasan berbasis gender online. Dulu pernah ngalamin dilecehin, kamu baliknya ngelecehin orang karena it's about power dan rasa healing apapun yang cocok sama teman-teman gitu. Terus apa namanya, baru ada yang sadar kalau dari TK, SD, SMP suka di catcalling ya, disuit-suitin cewek gitu kan ya, dibanding saat sudah besar sehingga jadi takut untuk berpakaian dan jadinya pakai pakaian yang boring semua. I can relate sama ini karena aku nggak bakal dandan gini kalau aku lagi keluar rumah naik kendaraan umum, karena aku pernah lagi jalan bahkan lagi di Sarinah tiba-tiba ada orang Arab, maksudnya beneran orang Arab dari sono ngomong pakai bahasa Arab, tiba-tiba tangan aku digrepek gitu, dipegang, ditarik, hah gila ini kaget banget padahal aku lagi jalan biasa aja. Makanya aku nggak suka dandan keluar rumah karena takutnya kayak ngerasa orang biasa aja kayak bisa ngalamin kayak gitu, apalagi berdandan terlalu heboh keluar rumah gitu. Oke, ada juga yang cerita dulu waktu kelas 3 pahanya pernah dielus sama abang ojek waktu dari pasar sama nenek. Pas orang tua yang dimarahin, jadi nggak berani negur. Kita berharapnya di usia remaja seperti teman-teman ini menuju dewasa muda itu bisa membangun relasi yang sehat ya dengan lawan jenis. Nah, bayangin ketika punya pengalaman trauma masa kecil dan belum diproses dengan konseling atau melakukan emotional atau trauma healing, kita jadi generalisir, nggak enak sama cowok, semua cowok sama-sama brengsek misalnya, atau nggak mau sama perempuan, cewek itu terlalu dominan gitu. Oke, sip. Oke, ada juga yang ngalamin dari SD karena dulunya terlalu gendut, jadi suka ngerasa dibanding-bandingin sama temen, dan suka dibandingin sama perempuan lain, jadi susah untuk ketemu orang baru. Wah, ini topik topik yang makasih untuk di-sharing, jadi topik yang penting, tapi bisa dibahas di kesempatan lain nih. Jadi catatan buat teman-teman student support tentang bagaimana memulihkan diri ya dari pengalaman-pengalaman bullying ini dan memiliki konsep diri yang sehat di usia mahasiswa, karena teman-teman sangat boleh, sangat perlu punya konsep diri yang lebih sehat di usia sekarang, dan apa yang terjadi di masa lalu tidak harus selalu menentukan bagaimana diri kita di masa sekarang gitu. Dan pengalaman bullying itu ternyata relate banget sama kehidupan kita ya, karena bahkan banyak nih teman-teman yang dari usia SD sudah mengalaminya. Dan terima kasih untuk berbagi. Oke, nah ini dari penelitian dari Komnas Perempuan dan International Center for Research on Women. Jadi kenapa sih pelaku itu bisa melakukan kekerasan berbasis gender online? Yang pertama ini ada motivasi-motivasinya.
balas dendam, cemburu, atau sesederhana dia ngerasa tuh lebih powerful daripada kita. Makanya ketika sekarang orang-orang suka mengkampanyekan juga soal hubungan yang setara, hubungan yang demokratis, itu sangat penting karena kalau kita ngerasa ada yang lebih tinggi daripada kita, kita yang kayak remah-remah kerafu rengginang, akan ngerasa gampang diinjek-injek dan menjadi objek kekerasan. Atau juga BU ya, butuh uang, atau pengen menjaga status sosial, macam-macam lah. Ini secara umum, tapi mungkin tiap orang kalau ditanya berbeda-beda. Mungkin termasuk kalau di sini teman-teman ada yang pernah merasa dulu pernah menjadi pelaku bullying atau kekerasan, kalau di usia sekarang merefleksikan diri, kira-kira apa ya yang dulu membuat teman-teman mau melakukan bullying atau jadi pelaku bullying. Terus tujuannya itu emang untuk menyakiti secara psikologis, bisa menyakiti secara fisik, atau dia ngerasa, wah saya ini lebih superior dalam hal norma-norma, ya udah saya bikin kamu nyesel kenapa kamu lakuin itu kan tetap aja juga ngerasa lebih powerful gitu. Terus perilaku-perilaku tadi kita udah bahas, lalu dampaknya itu emang nggak kelihatan. Makanya kan isu kesehatan mental itu dibilangnya invisible illness, teman-teman. Ada keterlukaannya tapi nggak kelihatan. Mana nih pengalamannya? Aku pernah takut ketemu eksibisionis, aku pernah digrepe pas lagi jalan di sana. Nah, nggak kelihatan bentukannya, tapi itu kan kesimpan di otak kita gitu. Jadi ada yang ada dampak fisiknya, tapi banyak kan dampak psikologis yang nggak kelihatan tapi kerasa efeknya dalam sehari-hari. Ada dampak sosial kayak tadi ya, ada tempat-tempat tertentu yang kita nggak berani datengin, terus ada lingkungan-lingkungan tertentu yang kita nanti kayak udah skeptis duluan, terus mempengaruhi kita secara ekonomi, misalnya kita jadi kompensasi pelariannya jadi makan enak, atau kompensasinya beli-beli hal-hal nggak penting untuk membuat isu emosi kita lebih mendingan, padahal kalau kita nggak ngelakuin konseling sih, ya emosi tetap aja ada dalam diri kita. Bahkan mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari. Misalnya siapa tahu, misalnya dulu pernah ngalamin pelecehannya di alat transportasi kayak naik kereta atau pesawat. Sekarang kerjanya harus pakai kereta atau pesawat, terus jadi nggak bisa naik. Gara-gara punya pengalaman trauma ini kan jadinya menghambat hidup kita ya. Gitu. Dan makanya dari teman-teman Student Support UMN juga membuat buku kode etik tentang pelecehan di kampus dan panduan untuk melaporkannya ya, Kak Fiona ya. Itu karena memang harus dilaporin. Lalu kita cari bantuan dukungan buat kita dan cari dukungan sosial. Kalau kamu punya teman-teman yang nggak ngerti ini dan bahkan menyalahkan kamu, mending kamu cari komunitas atau teman lain deh. Karena kamu nggak layak. Udah, jadi sampai ada quotes meme-nya di Instagram gini, ngalamin trauma itu satu hal, tapi ketika orang nggak percaya sama cerita kita, itu bikin kita painful lagi loh teman-teman. Jadi please cari orang-orang yang bisa memahami ini. Lalu juga kita juga perlu memahami bagaimana digital safety ya. Aku juga sambil belajar gitu ya, gimana supaya kita bisa aman dalam berselancar di dunia sosial media dan menghindari hal-hal yang bisa membuat kita mengarah seperti ini. Gitu. Nah, ini tuh agak-agak lumayan fatal karena ini tuh ada strateginya. Tadi ya ada frekuensi, bahkan ada perantaranya atau proksinya, udah kayak nonton James Bond ini ya, sama ada taktiknya. Frekuensi itu misalnya ada jumlah serangannya, cara modusnya, jumlah perilakunya, kurun waktunya gitu. Kadang ada yang terus-terusan tiba-tiba ngilang, atau yang sekali-sekali gitu kan. Lalu situs jejaringnya juga dipindah-pindah gitu misalnya. Terus abis itu juga taktiknya macam-macam tuh, bisa tiba-tiba kirim gambar, nggak ada keterangan, tiba-tiba apa namanya bikin akun palsu atau tiba-tiba kita di hijack kayak gitu. Jadi hal seperti ini mengenai beragam aspek kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai manusia yang berharga tuh kena aspek sosial, gender, budaya, legal, bahkan kalau tadi aku baca dari Fakultas Hukum. Beberapa universitas juga udah bikin panduan kekerasan berbasis gender online kalau teman-teman googling. Karena ini juga isu ranah hukum gitu. Ranah politik, agama juga termasuk ya, mana ada sih agama yang ngajarin kita untuk menistakan anggota manusia lainnya, apapun situasinya kan sebenarnya nggak ada. Hanya ada interpretasi sempit terhadap ajaran-ajaran agama yang nganggapnya hal ini boleh. Mentang-mentang tadi, wah kayaknya ini orang berdosa banget ya, kayak kan kita kan bukan utusannya Tuhan, terserah Tuhan lah, yang penting kita jadi manusia sama-sama menghargai dan golden rule of compassion. Jadi ada tokoh namanya siapa tuh Karen Armstrong, dia membuat penelitian 20 tahun terhadap semua agama di dunia ini yang jumlahnya sampai 5.000 atau 6.000, ditemukan benang merah dari semua agama di dunia ini yang dia sebut sebagai golden rule of compassion. Jadi dalam golden rule of compassion, semua agama ternyata ngajarin intisari benang merahnya itu sama. Walaupun ritual berdoanya bisa beda, tapi ajarannya tuh ada benang merahnya, yaitu tahu nggak teman-teman? Do not do to others what you don't want to do unto you.
Jangan lakukan ke orang lain yang kita nggak mau diperlakukan kayak gitu. Sesimpel itu. Gitu. Kalau katanya Syahrini semudah itu, tapi kadang kita nggak ngerti ngelakuinnya. Kalau kita nggak suka diintimidasi, kita nggak intimidasi orang. Kalau kita nggak suka dicubit orang lain, kita juga nggak cubit orang lain. Hanya dengan seperti itu kita bisa menjaga kehidupan bersama menjadi sama-sama bisa dijalani. Gitu. Dari tadi yang teman-teman udah kecil, terus offline maupun online, dan aku sebagai psikolog anak dan remaja sangat concern ketika teman-teman masih di usia anak-anak mengalami pelecehan ini. Aku punya menangani klien, jadi kenapa aku bukan untuk menakuti teman-teman, tapi please cari bantuan konseling profesional ke psikolog, dan itu jadi bumerang di suatu waktu. Aku punya klien yang datang ke aku dengan keluhan bipolar. Bipolar itu seperti Marshanda suka sharing, teman-teman kalau nggak ngerti bipolar dan pengen lebih tahu, dengerin deh YouTube-nya Marshanda. Jadi dia ekstrim banget, bisa happy. Teman aku yang bipolar tuh bisa jam 3 pagi tembok rumah, memotong rambut bersih di saat yang sama tiba-tiba berapa hari lagi tuh dia ngedrop sama seksual dari sepupunya. Dan waktu dia umur 9 tahun nonton sinetron, dia baru tahu itu ternyata dia diperkosa karena alat kelaminnya digesek-gesekin, dan dia bilang bahkan ke neneknya dia tuh mau pipis sakit, tapi neneknya nggak ngerti bahwa ini kayaknya tanda-tanda terjadi kekerasan di usia anak. Dan pengalaman pelecehan seksual ini dia simpan rapat-rapat, nggak dia bisa ceritain sama siapapun di rumahnya dia. Itu lama-lama bikin otaknya tuh jadi split dan bikin isu emosi jadi turbulence, kan logikanya gitu. Kita suruh nahanin sesuatu nih padahal menyakitkan. Lama-lama kan otak kita terganggu, neurotransmitter jadi terganggu, jadi fluktuasi emosi jadi berat banget gitu ya teman-teman. Jadi please cari bantuan profesional supaya kondisi teman-teman bisa dipulihkan, because healing is possible, dan nggak merembet ke area-area yang lain gitu. Nah, ini dampaknya bisa teman-teman baca sendiri, memberikan kerugian of course secara psikologis, banyak yang mengalami depresi ketika habis mengalami kekerasan berbasis gender, mungkin ada teman-teman yang mengalami mimpi buruk setelah kejadiannya, terus bahkan berpikir ingin mengakhiri hidup, tadi aku udah bahas sedikit, lalu ngerasa feeling isolated atau keterasingan secara psikologis, karena kayaknya nggak ada yang ngerti deh apa yang aku alamin, gitu. Terus juga merasa dipermalukan, merasa tidak diperlakukan sebagai manusia, apalagi kalau fotonya kesebar, gitu. Jadi kalau aku nggak tahu zaman teman-teman udah lahir atau belum waktu kasus videonya Ariel sama Luna Maya beredar sama Cut Tari, itu juga sebenarnya termasuk kekerasan berbasis gender online. Atau yang terbaru kasusnya Gisel ya, itu kan coba kamu bayangin nggak kesehatan mentalnya si Gisel sama keluarganya kayak gitu. Itu jadi apa yang boleh dilakukan di ranah privat belum tentu kalau di ranah publik jadi oke. Gitu. Misalnya ada pasangan-pasangan yang dengan segala konsekuensinya mereka memilih mendokumentasikan kegiatan seksual mereka. Ya, selama bertahannya di lingkungan private nggak ada masalah. Tapi kalau itu jadi ke ranah publik dan dia misalnya, oh dia terdaftar sebagai mahasiswa UMN nih, atau terdaftar bekerja di sini, kan itu yang bikin repot gitu. Lalu of course kerugian ekonomi, karena ketika kita ngalamin depresi jadi nggak bisa bekerja, kemampuan konsentrasi terganggu, atau jadi pengen nangis terus atau marah terus ya, gitu. Terus juga mobilitas jadi terbatas karena ke tempat-tempat tertentu jadi men-trigger, jadi keingetan gitu. Kalau teman-teman tahu waktu tahun 98 bulan Mei terjadi tragedi kerusuhan Mei yang sangat masif di seluruh Indonesia, tapi terutama di Pulau Jawa itu banyak perempuan yang diperkosa, dan beberapa pemerkosa itu menggunakan baju angkatan darat, ABRI gitu ya. Itu pas buku penyintas korbannya aku baca, judul bukunya Yang Disangkal, karena ini masih dalam perdebatan di pihak negara, nggak selalu mau mengakui ini, tapi beberapa korban bercerita ketika mereka jalan-jalan ke mall, terus ngeliat ada orang pakai baju berseragam juga, sama rambut cepak, mereka udah langsung trauma responnya keluar sampai bisa pingsan. Separah itu gitu. Jadi dalam kesehatan mental pun spektrum emosi maupun kesehatan mental tuh beragam ya teman-teman ya. Jadi ada yang mungkin jadinya deg-degan doang, cemas, keringat dingin. Ada yang jadinya pengen pergi atau pengen marah atau sampai tadi langsung pingsan. Jadi ada spektrum seluas ini. Nah, apapun spektrum yang teman-teman rasakan sebagai efek dari kekerasan sangat perlu dan sangat bisa dibantu dengan profesional. Lalu
sama diri sendiri jadi mudah ngerasa nggak aman, jadi rasanya nggak mudah percaya sama orang, bahkan mungkin hilang rasa kepercayaan ya, apalagi mungkin kalau pelecehannya yang lakuin adalah teman sendiri ya, gitu. Dan ini yang membuat kita jadi terbatas dalam berkomunikasi. Jadi pesan pesan penting apa yang aku kasih adalah penting nih teman-teman. Pertama, melindungi diri sendiri karena kita paling bertanggung jawab sama diri kita yang napasnya hidungnya dari sini nih. Kan kita napas sendiri nih, jadi kita sendiri yang paling pertama kita pertanggungjawabin untuk kita ini, lalu baru teman-teman dan orang-orang yang kita kenal dari KBGO. Dan kalau kamu menemukan teman-teman yang mengalami ini, bantu dia tadi mengikuti jalur pelaporan yang ada di UMN supaya dia terbantu dan tidak merasa sendirian. Nah, ini hal-hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu jadi korban. Kamu bisa cari bantuan. Ini tadi dokumennya aku dapat dari Komnas Perempuan, tapi tadi tadi siapa kayak Kak Yosua ya udah nyampein bahwa di UMN pun juga ada hotline untuk pelaporan, jadi bisa pakai itu. Dan pada akhirnya kita semua mesti belajar healthy relationship dalam konteks apapun. Healthy relationship dalam keluarga, healthy relationship dalam pertemanan, dalam romantic relationship, maupun dalam relasi dengan dosen, karyawan di kampus pun, atau nanti di dunia kerja itu sama. Dasarnya adalah rasa respect. Saling menghargai, bukan karena dia lebih berharga daripada saya, tapi kita sesama manusia, dan tadi saya memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan dan tidak memperlakukan orang lain yang kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Lalu berusaha memberikan saling mendukung satu sama lain. Kadang kita bisa nggak ngerti ceritanya dia. Kadang kita boleh nggak setuju. Mungkin kita satu tim bubur aduk, satu tim bubur tidak diaduk gitu kan. Mungkin kita berbeda cara hidupnya. Tapi saya tetap respect kamu sebagai manusia. Itu tuh yang penting kita pelajari sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa ya. Kan di Indonesia sering banget kita bertengkar karena hoax, perbedaan politik, atau isu-isu suku, agama, dan ras. Kita bisa berbeda, but I still respect you as a human, and I still respect you as a friend. Itu sangat-sangat penting. Lalu kita sama-sama berusaha untuk bekerja sama, cooperation ya, untuk membuat sesuatu bisa make it happen bersama. Lalu kita orangnya bisa diandalkan, accountability, sehingga dari situ muncul rasa trust. Makanya memang rasa percaya itu nggak muncul awal-awal, harus ada evidence-nya dulu, bukti-buktinya, baru kita bisa lebih merasa percaya. Dan kita juga penting untuk saling memberikan rasa aman secara emosi, safety. Jadi bukan cuma aman secara fisik, punya kunci digembok, tapi rasa aman secara emosi yang sangat-sangat penting ada dalam relasi antar manusia, secara sadar menjaga untuk tidak saling mengintimidasi, secara sadar menghargai physical space. Bahkan aku dengan pasanganku ketika aku udah mulai belajar soal healthy relationship tuh bertanya kalau mau cerita, aku lagi mau cerita ini sekitar 20 menit, kamu lagi ada energi nggak? Kamu lagi ada waktu nggak? Kalau dia bilang aku lagi capek, aku diem, nggak donder terus untuk paksain. Dan berlatih jujur atas apa yang kita rasakan, tapi belajar jujur dengan respect ya, bukan jujur yang kayak lu tuh ya tahu nggak sih gitu kan, juga intimidasi ya. Tapi aku bercerita dengan iMessage, aku tuh sebenarnya ngerasa gini loh selama ini sama kamu gitu. Dan pada intinya kita perlu sama-sama memahami bahwa dalam kekerasan berbasis gender di era digital ini kita perlu mengatasinya dengan menanamkan mindset dalam diri maupun dalam berelasi bahwa kita adalah manusia berharga dan kita layak dimanusiakan. You are a worthy person. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Anas. Ya ampun webinarnya. Halo? Ya, oke, suara saya masuk ya, Mbak Vika, Masuk. Mbak Yuna ya. Kayak Oke, Nur, great. maaf tadi salah sebut namanya. Oke, it's okay, nggak apa-apa, Kak Anas. It was so amazing presentationnya dan sangat insightful juga ya Kak ya. Oke, mungkin kalau kita sekarang ada sesi Q&A sebentar bisa kali ya Kak, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya soal KBGO nih, tentang kekerasan by gender gitu kan, di era digital ini gitu. Mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya atau tadi sempat ada kepikiran, aku mau tanya ini nih gitu nih. Nah, boleh nih langsung kasih pertanyaannya di kolom komentar. Atau kalian mau cerita-cerita, mau private chat ke Mbak Anas atau ke saya juga nggak apa-apa gitu ya. Oke Kak Anas, sambil kita nunggu teman-teman nih.